Pemirsa, beli kue kering lebaran tidak harus dalam kemasan toplesan. Kalau butuh banyak untuk dibagi-bagi akan lebih hemat kalau beli kue kering curah alias kiloan. Salah satunya di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Jurnalis kami Amrina Rida punya informasinya untuk Anda. Pemirsa, meskipun baru awal di bulan Ramadan, namun nampaknya sudah ada sejumlah masyarakat, terutama warga begitu ya, yang mencoba untuk mencari kue-kue kering lebaran. Nah, salah satu tempat yang menjadi favorit untuk membeli kue-kue kering ini adalah di Pasar Jatinegara. Nah, ini kami berada di salah satu kios di Pasar Jatinegara yang menjual kue-kue kering. Nah, ini adalah beberapa tumpukan dari kue-kue kering yang dijual di sini, yang mana ini dijual dalam sistem per kilo. Ini ada berbagai macam, misalnya kue lidah almond keju, lalu di bawahnya ada kue mede almond spesial, ada choco mede lapis, dan juga jenis-jenis kue lainnya, di mana untuk kue-kue yang ditumpuk ini harganya adalah sekitar Rp180.000 per kilogramnya. Nah, di sebelahnya ini juga ada berbagai macam kue-kue yang menarik lain, misalnya lidah kombinasi. Terus ini di bawahnya juga pemirsa ada yang menarik penuh dengan choco chips, namanya adalah kue hati glazur begitu ya. Dan ini di bawahnya juga ada kue mede keju, dan yang paling menarik perhatian saya yang cukup jarang saya lihat, ini di bawahnya ada kue blueberry cherry. Terus di bawahnya lagi ini ada kue kastengel nih. Ini yang paling laris dan selalu dicari setiap tahun, kue kastengel. Nah, untuk yang sebelahnya ini harganya adalah sekitar Rp160.000 per kilogramnya. Nah, tentunya para pembeli bisa membeli sesuai dengan yang mereka inginkan, misalnya 500 gram atau berapa kilo begitu. Nah, selain yang dijual per kilo, di sini juga ternyata menjual yang sudah ditoples seperti ini. Nah, ini adalah kue nastar yang pastinya juga identik dengan hari Lebaran yang sudah ditoples begini. Harganya adalah sekitar Rp75.000. Buat bagi-bagi sih, ya bisa 3 kilo, 4 kilo lah. Terus rasanya juga emang enak sih. Pemirsa, selain kios yang saya datangi ini di Pasar Jatinegara, terutama di area basement, ini masih ada puluhan dari kios-kios yang menjual kue lebaran dengan harga yang bervariatif. Tentunya bagi pemirsa yang tidak sabar ingin survei dan juga ingin mencari kue-kue lebaran, bisa saja langsung datang ke Pasar Jatinegara yang berada di area Jakarta Timur. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rama Romadona, Anyus melaporkan. Sekarang saya akan ajak Anda melihat suasana war takjil untuk mengetahui bagaimana antusiasme warga jelang berbuka. Sudah ada rekan Jessica Winoto di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, dan rekan Jen Cahyani di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Kita ke Jessica terlebih dahulu. Selamat sore Jessica, apa saja jajanan yang menarik di sana? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Menjelang beberapa jam lagi nih untuk berbuka puasa, yang mana hari ini di waktu Jakarta buka puasa pada pukul 6:18 waktu Indonesia Barat. Nah, saat ini saya sudah berada di area Cikini, Jakarta Pusat, tepatnya pas banget di depan stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Nah, di sini banyak banget tenan-tenan atau lapak-lapak yang menjual berbagai cemilan, takjil, dan lain sebagainya untuk menjadi menu buka puasa warga. Karena tadi sejak pukul 4 tadi kami melihat sudah banyak sekali warga yang datang ke sini untuk membeli gorengan, somai, bahkan ini di sebelah saya udah ada lapak bakmi. Tapi kayaknya untuk buka puasa saya nggak ambil bakmi dulu kali ya. Ada beberapa yang saya udah liatin terus, yaitu nanti ada telur gulung, sama ini lumayan rame, ini ada es buah. Ibu, aku sekarang mau beli, David dan juga pemirsa, izin. Halo Ibu, es buahnya berapa? 10.000 aja. 10.000 dapat satu gelas itu ya? Oke, aku boleh ambil, boleh 2 kah? Boleh ya. Ini seger banget David dan juga pemirsa, bisa dilihat ini ada semangka, ada pepaya, ada melon ya Bu? Ada melon, terus ada jelinya juga, belewah. Belewah, ada nata de koko juga, jadi ini udah pasti seger banget buat buka puasa. Ibu, aku bayar, izin. Oke, nah David dan juga pemirsa, sambil kita nunggu ya kembalian saya ini, kita lanjut langsung beli ke telur gulung sebelahnya persis. Nah, ini bisa dilihat, ini cukup menarik ya, karena ini biasanya kalau jajanan SD saya kayaknya kalau telur gulung ya udah telur aja. Kalau di sini ada telur puyuh, ada sosis, bisa dilihat. Nah, ini ada bakso juga ya Pak. Nah,
Pak, aku mau dong telur gulungnya 2 porsi deh, biar 20 tusuk ya. Apa? 10 tusuk ya? Nggak 20 nih? Nggak dapat ya? 10.000 dapat 5 tusuk nih. Jadi kalau misalnya saya mau beli 2 porsi berarti 20.000 dapat 10 tusuk. Nah, boleh Pak, aku 2 porsi ya, yang telur gulung aja. Nah, ini bisa dilihat ya pemirsa, ini dari proses gorengnya, aduh enak banget lagi. Walaupun terlihat ya sangat berminyak, tapi nggak apa-apa David dan juga pemirsa, karena ini sekali-sekali aja kita jajan-jajan yang kayak gini ya kan. Nah setelah kita ambil beli telur gulung, kita coba mungkin ke area belakang kali ya David dan juga pemirsa, karena tadi kita lihat juga ada beberapa lapak lagi yang cukup menarik. Nah di sini juga lumayan ramai karena ini yang menjadi salah satu jalan alternatif juga, karena bisa dilewati, bisa dilihat ini di belakang saya ada telur gulung, terus di sebelahnya ada nasi goreng gila juga dan lain sebagainya. Jadi David dan juga pemirsa, mungkin kita akan lanjut lagi setelah ini, tapi lanjut aja balik ke studio. David. Ya baik Jessica, terima kasih. Ini saya titip telur gulungnya. Nah sekarang kita lihat bagaimana situasi terkini di kawasan Tebet ya. Ada Jen. Jen, apa saja jajanan favorit di sana? Ya, David dan juga pemirsa. Kalau di sini jajanan favoritnya mungkin saya tidak bisa sebutkan karena banyak sekali macamnya. Seperti salah satunya kalau di dekat saya ini ada es. Bermacam-macam es ya, berwarna-warni David dan juga pemirsa. Nah ini tentu saja menjadi favorit juga di kala berburu takjil untuk berbuka puasa. Karena belum afdol kalau belum berbuka puasa menggunakan es. Nah namun di seberang sana kalau dilihat ini banyak sekali macam-macam takjil yang diburu oleh masyarakat. Ya ada banyak sekali mulai dari makanan ringan sampai makanan berat David dan juga pemirsa. Nah ini tentu saja saya juga ikut ngiler ya, mulai dari gorengan. Nah gorengan ini yang paling afdol ketika kita mencari takjil untuk berbuka puasa ya. Tapi yang saya sangat penasaran nih David dan juga pemirsa, ini di dekat saya ini ada antrian apa sih ini saya juga jadi pengen beli nih. Nah ini kalau dilihat sepertinya ada risol ya, berbagai macam risol yang dijual di sini, ada banyak rasanya. Nah ini antriannya sepertinya sudah sejak sore tadi, sejak buka sudah banyak sekali yang mengantri untuk membeli risol-risol ini dengan berbagai macam warna dan rasa ya. Nah, mungkin saya akan ikut beli dan ngantri di sini, coba ya. Sebentar. Nah ini tempat gorengnya nih David dan juga pemirsa. 15 tadi. Halo kakak. Kakak aku mau beli risolnya kak. Nah ini kakaknya. Nah ini sepertinya masih sibuk melayani para pembeli karena ini sangat mengantri sekali ya David dan juga pemirsa. Kakak ini risol yang paling favorit apa kak? Ada risol coklatnya, kakak mau beli? Risol coklat ya? Risol coklat sama maca. Iya. Nah David kayaknya saya penasaran sama risol coklatnya. Kalau gitu saya mau beli 3 ya. 3 ya. Nah ini risol coklat yang sudah digoreng nanti siap disantap pada saat berbuka puasa. Ada risol coklat. Kalau biasanya risol itu isinya sayuran, kemudian mayonaise ya. Nah ini isinya manis, risol coklat. Nah ini dia yang sudah digoreng, itu sedang disajikan. Saya beli risol coklat untuk nanti saya berbuka puasa. Karena ini sepertinya sesuatu yang baru. Tadi ada rasa matcha juga. David dan pemirsa, ini tidak biasa sehingga ini banyak diburu oleh warga ya yang ingin berburu takjil. Terima kasih kakak. Nah saya sudah dapat ini risol coklat. Nah mungkin setelah ini saya akan berburu lagi menu takjil yang lainnya karena semakin sore dilihat memang semakin ramai karena ini di pinggir jalan dan tidak hanya masyarakat yang ingin berburu takjil saja, banyak juga kendaraan yang ingin lewat sehingga ini menyebabkan sedikit kepadatan di jam-jam yang sangat sibuk seperti ini mendekati jam-jam berbuka puasa. Sementara itu David.
Ya, risol coklatnya juga saya titip. Terima kasih Jian Cahyani atas laporannya dari Tebet, Jakarta Selatan. Dan sebelumnya ada Jessica Winoto melaporkan langsung dari Cikini, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali kawan-kawan.